Hai cinta, apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya dalam lindungan Tuhan dan dipenuhi berkah di hari-harinya. Em, perkenalkan aku Maylin dan selamat datang di Maylin World untuk yang baru bergabung dan untuk teman-teman yang udah nge-subscribe. Terima kasih banyak. Aku ucapkan, dan untuk beberapa hari yang lalu karena ada satu dan lain hal aku nggak bisa upload video. Syukurnya hari ini aku usahain gitu ya, dan tanpa berlama-lama aku mencoba menarik energi healing dan energi kebahagiaan lah ya, buat kita semua, dan ini adalah bacaan general. Semoga bisa membooster energi dan juga menghapus luka gitu ya, menjadi salah satu booster. Tanpa berlama-lama, pembacaan kali ini aku fokuskan untuk melihat pada keadaan diri sendiri, siapapun itu, dengan melihat alasan mengapa seseorang hadir dalam hidup kita. Ini lebih ke spiritual mungkin, dan tapi aku paham dan yakin bahwa kebanyakan kita sering bertanya mengapa seseorang itu hadir dalam hidup kita, mengapa mereka membawa kebahagiaan, mengapa mereka membawa luka, dan mengapa banyak hal itu harus terjadi kepada kita, padahal kita sudah berbuat baik, padahal kita sudah mengatakan tidak ingin ini, tidak ingin itu, padahal kita sudah ini, sudah itu. Jadi pahamilah bahwa siapapun yang ada dalam hidup kita itu memiliki alasan tertentu ya. Mungkin saja sebagai sebagai agen dari Sang Pencipta untuk mengajarkan kita, atau mungkin saja ada hal-hal misi-misi yang lain yang perlu disampaikan. Itu adalah cara Tuhan memberikan pengajaran dan cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya ya. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, hari ini kita akan membaca satu kartu saja, nanti akan dibantu dengan orakel-orakel lain. Jadi fokuskan dengan pertanyaan, mengapa dia hadir dalam hidupku? Takdirkah atau apa? Ya, mari kita lihat sama-sama. Aku bakal kocok kartunya, shuffle kartunya. Au! Kenapa baru mulai sudah begini? Mengapa dia hadir dalam hidupku? Karma atau takdirkah? Ya. Berapa orang membutuhkan atau masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, mengapa orang ini hadir, mengapa dipertemukan. Kadang aduh, kenapa ini? Maaf, aku nggak tahu. Mungkin beberapa kali memang aku tuh nggak bagus ya ngocok kartunya, nge-shuffle, tapi aku kayak aduh, energinya berat ini. Atau karena sudah beberapa hari ya aku nggak pegang mereka, terkendala dengan banyak hal. Aku nggak mau berani yang beresiko lagi. Coba aku pilih ya untuk beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi, 7. Oke ya, 7 kartu. Mari kita lihat mengapa dia hadir dalam hidupku. Ini dia.
1 The Hermit, the Moon, wow, Page of Wands, 2 of Wands, wow, besar-besar energinya di sini, dan Queen of Cups. The Death, ini aja deh ya, 3 di atas, 4 di atas, 3 di bawah, and Strength, wah, aku kesinikan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kartu ya. Yang 3 diantaranya itu tuh major, kartu major karena energinya yang besar gitu ya. 1 ada The Hermit gitu. Pada dasarnya The Hermit itu lihat, The Hermit itu adalah sesuatu sebuah representasi dari pencarian jati diri, refleksi, dan kebijaksanaan gitu ya. Lihatlah, The Hermit itu kan pada dasarnya orang yang memang sengaja untuk menghadapi malam ya, dengan lenteranya sendiri gitu. Dan ini The Hermit memang sering muncul kalau untuk pembacaan bentuknya spiritual gitu, karena pada dasarnya lihat, seorang The Hermit itu memakai jubah dan memakai tongkat juga cahaya gitu. Jadi ini mengisyaratkan bahwa kehadiran seseorang itu dalam hidupmu gunanya untuk mendorong kamu untuk melakukan introspeksi gitu, yang lebih dalam, mencari kebenaran dan makna dalam hidup gitu ya. Ini bisa menunjukkan bahwa siapapun yang kamu tanyakan ini, hubunganmu dengan mereka membawa pelajaran penting tentang diri dan spiritual. Lihat, ini ada lambang tongkat dan juga ada lambang cahaya, ada lambang jubah. The Hermit itu lebih ke kalau bijaksana begini, dia orang yang lebih dewasa, bijaksana, dan juga melakukan perjalanan di malam gelap gitu ya, dengan cahayanya gitu. Jadi ini memang spiritualitas. Mungkin kamu bertemu dengan orang tersebut melalui 1 atau 2 kejadian begitu, ataukah kamu sedang dalam melakukan misi tertentu, misalkan penyembuhan penyakit atau membantu temanmu yang lain gitu ya, atau ya demikianlah. Yang pastinya orang ini akan mendorong kamu untuk melakukan introspeksi diri gitu ya. Yang kedua ada kartu The Moon. The Moon pada dasarnya itu sesuatu kartu yang tidak ada kepastian, ilusi. The Secret juga ini juga dilambangkan dengan The Moon gitu ya. Coba lihat. Dan ini posisinya adalah malam. Dua-dua kartu ini bertemakan malam gitu ya. Mungkin beberapa, dan ada yang namanya kepiting, ada air di sini, ada cahaya bulan, ada dua kucing, atau di yang lambang lain bisa digambarkan dengan 2 serigala atau apa, serigala atau kucing. Dan malam, bulan, seperti karakteristiknya bulan itu tidak jelas, tapi memiliki cahaya di antara siang dan malam, bukan di antara siang dan malam, temaram mungkin ya, abu-abu gitu. Jadi keadaannya itu sesuatu yang bentuknya tuh ilusi, tersembunyi, secret gitu ya, rahasia. Dan kenapa orang ini hadir dalam hidupmu? Ini menunjukkan adanya aspek-aspek yang tidak terlihat atau tidak terungkap dalam sebuah hubungan gitu ya. Ini tidak mesti harus dengan pasangan ya,
mungkin juga ada hubungan yang lain dengan keluarga atau apa aja gitu. Sehingga bisa jadi kehadiran orang ini adalah bagian dari perjalanan untuk menghadapi ketakutan menjelajahi sisi gelap diri sendiri gitu. So, pada dasarnya ya, setiap kita itu memiliki kapasitas dan capability. Tapi keseringan kita takut untuk mengambil tindakan atau takut untuk mengambil sebuah keputusan, dan kita tidak tahu betul apa yang akan terjadi. Nah, pada dasarnya kartu The Moon ini itu tadi seperti aku bilang adalah menghadapi perjalanan untuk menghadapi ketakutan orang ini yang kamu tanyakan, yang kamu pikirkan, dia hadir dalam hidupmu, mungkin akan membantumu dalam menghadapi ketakutan tersebut. Dan ada dua opsi juga, kadang orang ini juga akan membantumu atau akan membantumu untuk mengungkapkan rahasia-rahasia yang selama ini kamu pendam, kamu cari tahu gitu. Jadi sebetulnya orang yang hadir ini adalah misi untuk menjalankan misi dari ketidaktahuan dari rahasia-rahasia yang seharusnya terungkap, yang sudah waktunya gitu. Dan ini bisa menjadi sinyal bahwa ada karma yang harus dihadapi atau diselesaikan. Nah, ini dia. Hampir sama kayak yang pertama tadi. Bukan hampir sama, tapi ini sejalan ya. Dicari pencarian apa? Pencarian yang memang yang menjadi masih rahasia, bersifatnya ketidakpastian, ilusi, dan tersembunyi gitu. Lalu ada Page of Wands. Kalau ini malam ya, dua-duanya malam. Ini Page of Wands, dia siang hari. Kita bisa lihat ada satu tongkat, dan gitu ada seseorang lah, kucingnya itu tuh menatap ya, dan usianya masih muda gitu ya, kucing muda. Jadi pada dasarnya Page of Wands ini adalah lambang dari sebuah semangat petualangan dan awal yang baru. Dan ini seperti yang aku lihat, dia menatap masa depan gitu ya. Karena yang tadi penuh dengan hal-hal yang tersembunyi gitu, maka ini sangat baik, semangat petualang baru. Ini kehadiran orang tersebut dapat membawa inspirasi dan energi baru dalam hidup kamu gitu ya, mendorong kamu untuk mengeksplorasi potensi kreatif dan ambisi. Seperti aku bilang tadi, orang ini sebenarnya membantu kamu untuk keluar dari hal-hal yang ketidakpastian, yang menjadi ilusi-ilusi, yang menjadi rahasia-rahasia sebelumnya gitu. Apapun yang terjadi gitu, ini adalah lambang semangat baru gitu. Ini akan mendorong kamu untuk mengeksplorasi potensi yang ada dalam diri kamu dan juga ambisimu, yang pada dasarnya bisa dilihat sebagai takdir yang membawa peluang baru. Nih, ada peluang-peluang baru di sini. Kenapa orang ini hadir? Dia membantumu untuk bertumbuh, untuk menjalankan peluang-peluang baru yang ada gitu. Lalu ada Queen of Cups. Ini pada dasarnya energinya ada dua ya. Ada yang muda, nanti aku jelasin deh. Sekarang ada Queen of Cups, melambangkan sama aja. Cups itu lambang dari sebuah emosi, intuisi, dan kasih sayang. Apa bedanya sama The Moon? Kalau The Moon itu lebih something hidden gitu ya, sesuatu yang terahasiakan. Kalau Queen of Cups dia lebih cerah, lebih berani gitu, there's something cherish gitu. Ada yang namanya kebahagiaan positif yang baik di situ, dan juga disisipkan dengan of course dengan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa kehadiran orang tersebut mungkin berfungsi sebagai sumber dukungan emosional. Nah, orang tersebut orang ini akan menjadi mood booster untuk diri kamu sendiri gitu.
mungkin dia akan membantu kamu lebih terhubung dengan perasaan sendiri dan memberikan perspektif baru tentang cinta dan hubungan ya, apa itu cinta, apa ini segala macam. Karena walaupun bagaimanapun bukan pada dasarnya aku lihat banyak sekarang ya, even bahwa orang berada dalam sebuah hubungan, mereka sendiri tidak tahu sebenarnya cinta itu yang baik dijalani bagaimana. Karena kenapa makin hari makin ke depan kita melihat bahwa semua itu bisa dimanipulasi, berjalan tidak sesuai, tidak diajarkan bagaimana cinta yang tulus itu. Aku melihat beberapa kasus teman-teman saudaraku, mereka aneh menurut aku dalam hubungan gitu, baik hubungan dengan ibu, dengan saudara, dengan pasangan gitu ya. Menurutku aneh. Kenapa? Karena mereka sendiri sebenarnya tidak tahu bagaimana sih yang dikatakan mencintai itu gitu kan. Apakah dengan berbuat baik maka dia juga akan dikasihani, maka kamu akan disayang oleh ibumu, apakah kamu harus menjadi baik dulu begitu ya. Sebenarnya apa yang membedakan antara cinta yang betul-betul cinta dengan cinta dengan kamu sesuatu itu karena beberapa hal, karena ada hal yang lain yang diinginkan. Aku lihat ini banyak loss dalam kehidupan modern sekarang. Nah, selanjutnya itu ada two of wands. Two of wands ini jelas-jelas ya. Dia menatap masa depan, ada dua kayunya, dua wands-nya, dua tongkatnya, dan juga ini pengambilan keputusan ya, kehadiran orang ini akan mendorong kamu untuk memikirkan pilihan-pilihan yang ada di depan gitu. Ini jelas banget pilihan-pilihan untuk menatap masa depan, bagaimana langkah-langkah yang akan membentuk jalan hidupmu gitu. Ini bisa menjadi tanda bahwa hubunganmu dengan dia adalah bagian dari takdir yang lebih besar gitu ya. Jadi ini siapapun ini dia, apakah dia memilihmu, apakah kamu memilihnya gitu. Ini jelas banget menatap masa depan. Yang kedua, yang terakhir, yang selanjutnya aja the death. Sama the death kadang artinya memang betul-betul kematian ya. Kadang juga namun yang paling sering adalah the death itu akhir dari siklus untuk memulai tahap baru gitu. Untuk memulai tahap baru yang semuanya itu tuh harus diselesaikan gitu sebelumnya. Ini adalah proses. The death tidak selalu berarti akhir, tapi lebih kepada transformasi dan perubahan besar. Nah orang ini sebetulnya hadir untuk membantumu bertransformasi, menandakan fase transisi dalam hidupmu. Nah, aku nggak tahu ya, cuman beberapa waktu aku tuh mention satu hal. Tiap-tiap aku nge-upgrade dari kehidupan aku, apakah aku berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tingkat ke tingkat lain gitu ya. Aku nggak tahu, pasti banyak orang itu tuh yang that something happen, bukan something happen yang gimana-gimana, kayak ada aja yang membuat bahwa kita itu tuh nggak cocok lagi gitu, sehingga mengambil jalan sendiri-sendiri. Awal-awalnya tuh aku sedih banget ya, cuman setelah beberapa waktu aku menyadari bahwa pilihan kita memang udah nggak sama lagi gitu ya. Dan ya itu tadi, bukan berarti mereka nggak baik, bukan berarti kamu jahat, tidak, tapi memang ada siklus yang memang harus diselesaikan untuk memulai tahap baru. Dan nanti di hari-hari kedepannya kita reuni lagi dalam rangka acara tertentu gitu. Jadi percayalah, orang ini sebenarnya membantumu untuk menyelesaikan misi sebelumnya sebenarnya, dan membantumu juga untuk bertumbuh gitu. Kamu perlu melepaskan hal-hal yang lama untuk memberi ruang bagi hal yang baru. Contohnya tuh gini, kalau kamu lagi minum gitu ya, kamu kamu pengen susu, sementara di tanganmu itu hanya ada air putih gitu, otomatis kamu harus kelarin dulu air putihnya, apakah itu dibuang atau kamu minum. Kenapa? Karena untuk
biar susunya itu tuh bisa ditampung masuk gitu. Contoh kalau megang batu juga gitu, kamu nggak mungkin memegang banyak, misalnya uang pun juga demikian ya. Ketika kedua tanganmu itu tuh udah penuh, kamu butuh tempat dulu kan untuk naruh uangnya, supaya kamu dikasih uang kamu bisa ambil lagi gini gitu. Begitu juga dengan prosesnya the death ini, ketika udah semuanya udah kelar dan kamu harus masuk ke tahap yang selanjutnya, ini harus segalanya itu tuh memang harus diakhiri gitu, untuk membuat kamu untuk menerima hal yang baru gitu. Dan selanjutnya ada the strength. Kartu the strength ini kekuatan batin sih. Strength itu kekuatan, tapi kekuatan yang tidak terlihat, dan di atasnya ada lambang infinity. Infinity itu tak terbatas gitu ya. Dan di sini ada yang namanya hewan yang lain gitu, yang bisa kamu menjaganya atau dia menjagamu, yang perlu dikontrol. Ini adalah representasi dari kekuatan dirimu sendiri gitu, yang lebih besar dan tak terbatas gitu ya. Pengendalian, keberanian dan kekuatan batin. Jadi pada dasarnya sebenarnya kenapa sih orang ini tuh hadir dalam hidupmu gitu ya, bisa ditarik ulang lagi. Aku lihat dulu, karena pada dasarnya kamu itu adalah seseorang yang sebenarnya orang yang mencari sesuatu dalam hidupmu gitu ya, dan untuk mendapatkan kebijaksanaan gitu. Lalu kenapa? Karena terlalu banyak rahasia dan banyak hal-hal yang kamu tidak ketahui yang masih menjadi pertanyaanmu gitu. Banyak hal yang ketidakpastian dalam kehidupanmu, sehingga dia itu datang sebagai sebuah cahaya pencerahan, seperti jalan baru gitu ya, jalan baru yang juga memberi semangat untukmu untuk mengeksplor hal-hal baru, untuk mencari hal-hal baru, dan membantu agar kamu bisa menentukan pilihan-pilihan yang ada gitu, untuk pilihan-pilihan yang ada, dan mengakhiri dari siklus sesuatu ketidakpastian dalam hidupmu gitu, sehingga itu yang akan membuat kamu lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi di masa depan gitu. Jadi pada intinya keseluruhan kartu ini menunjukkan bahwa kehadiran orang tersebut dalam hidupmu adalah hasil dari memang takdir gitu. Takdir yang diberikan untukmu gitu. Dia bukan karmik, bukan sesuatu yang dari akibat kamu lakukan, bukan. Karena ini orang memang diperuntukkan untukmu berproses, untukmu belajar, untukmu upgrade diri gitu ya. Untuk lebih mendalami diri sendiri, refleksi mendalam gitu, mengeksplor potensi baru, serta mengalami transformasi emosional. Meskipun ada karma yang sedikit terlihat, seperti pelajaran di masa lalu ya, the hermit, the illusions gitu. Ada pasti, kenapa tidak ada? Pasti ada. Untuk orang yang sedang berkembang, pasti ada pelajaran di masa lalu yang harus dituntaskan. Keterlibatan mereka yang orang kamu pikirkan lebih cenderung sebagai bagian dari perjalanan pertumbuhan pribadi yang telah ditentukan oleh takdir. Jadi pada dasarnya ya, siapapun yang sedang kamu tanyakan kenapa dia ini hadir, pada dasarnya ini adalah pembantumu, bukan pembantu, tapi seseorang yang dikirimkan Tuhan untukmu, untuk menyelesaikan masa lalu, untuk belajar dari masa lalu, dan membentuk kamu di masa depan gitu. Ingat ya, aku melihat beberapa bukan karakter tapi pola ketika seseorang sedang bertumbuh gitu. Apa yang membuat orang itu tuh dikatakan dia bertumbuh atau dia stuck gitu ya. Kamu sering lihat nggak sih? Aku selalu menandain hal ini gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan transformasi gitu, maka sebenarnya orang-orang yang kemarin itu hadir itu akan diganti. Dalam artian apa? Hanya ada satu tokoh dalam
setiap kejadian, dalam setiap perjalanan kehidupan. Jadi intinya gini, ketika kamu waktu SMA punya teman yang sifatnya begini, terus SMP, waktu kuliah gitu ya, kamu juga menemukan orang yang tipe-tipenya itu sama gitu, hanya saja waktu dan tempatnya berbeda. Tapi masalah yang dikedepankan itu sama, dan kamu akhirnya berujung pada hal-hal yang sama, pada luka yang sama lagi. Nah, ketika kita sudah bertransformasi, maka orang-orang yang kemarin juga akan pergi dari hidup kita. Bukan pergi bagaimana ya, memang seperti dijauhkan, kamu memang seperti ditarik untuk masuk ke kehidupan yang lain gitu, pada takdir yang lain. Nah, masalahnya adalah ini yang paling banyak dalam percintaan. Kalau kamu jatuh ke lubang yang sama dengan cerita yang sama, hanya tokohnya saja yang berbeda dengan waktu yang berbeda, lebih dari 3 kali, kamu perlu introspeksi diri lagi. Apa yang salah? Ini bukan masalahnya kamu jahat, dia jahat, atau siapa yang jahat, tidak. Kadang kita melakukan pola yang berulang, sementara kita tidak tahu kalau itu akan menarik orang yang sama gitu. Walaupun kita bilang aku udah move on, tetapi kita menariknya orang yang sama lagi, dan kasus yang lama sama lagi berakhir di takdir yang sama. Sehingga banyak kita yang merasakan aku capek dapat terus putus mulu. Nah, kalau lebih dari 3 kali, kamu perlu cek kembali sebenarnya apa yang ada dalam dirimu gitu. Karena kenapa, apapun ceritanya, kita sebagai manusia itu diberi bekal untuk belajar, dan pikiran dan perasaan kita itu pada dasarnya tidak bisa menentukan mana yang asli, mana yang bukan. Jadi perbaikilah energi kamu gitu. Kalau merasanya kamu tidak ingin diperlakukan seperti yang kemarin, jadi kamu harus paham apa yang harus kamu lakukan. Contohnya, kalau kamu biasanya menerima orang yang cuman gabut doang, kali ini kamu harus berubah sikap gitu. Standar kriterianya dengan kepastiannya. Contoh biasa, orang biasanya dapat pacar atau dapat pasangan itu lewat kenalan aja. Kemarin itu kamu kenalan aja, terus nyaman, aman, jadian, it's okay, fine, dan terakhir kamu mengetahui bahwa dia memiliki pasangan yang lain dan kamu adalah pilihan kedua gitu. Dan ketika kamu berakhir dari hal itu, kamu berkenalan dengan orang baru, kamu sudah bisa mengetahui bahwa kamu harus memiliki taktik baru gitu. Jadi taktik baru apa? Sebelum kamu jauh lebih dekat, lebih dekat dan terbawa perasaan, kamu mengetahui dulu dia rumahnya di mana, sudah punya pasangan atau belum, sudah memiliki pekerjaan atau belum, itu untuk antisipasi gitu ya. Jadi sudah lebih paham gitu. Dan inilah yang namanya kenapa orang ini hadir. Kenapa orang ini hadir dalam hidupmu, sebenarnya untuk mengakhiri siklus yang kemarin dan untuk membuat kekuatan yang lebih baru, untuk menunjukkan untuk kamu transformasi, untuk membantumu bertransformasi menjadi orang yang lebih kuat. Aku coba buka dari oracle ya, apa sarannya. Tarik aja satu. Sarannya satu. Breath, love, ya kan, lagi-lagi itu. Jadi apa saran dari yang harus kamu lakukan? Yang pertama, ini tuh lebih banyak breath di sini. Jujurnya ini untuk merilis, sebenarnya merilis apa yang ada dalam membuang segala sesuatu, apa yang menjadi bebanmu sebenarnya, percaya atau tidak percaya. Ini adalah satu metode dimana untuk melakukan rilis gitu ya, releasing energi. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah take a deep breath gitu ya.
dan niatkan untuk nggak kelihatan lagi, untuk untuk membuang, merilis sesuatu yang memang sudah menjadi sampah ya dalam dirimu. Ini dalam bentuknya energi-energi. Yang kedua, clear audience. Notice the loving guidance you hear inside your mind from other people or from other people. Jadi memang pertama harus tenang dulu, take a deep breath, dan rilis semua energi-energi buruk yang kemarin kamu simpan, yang merasa memberatkan kamu. Ini hanya sebagai ini saja sih sebenarnya, sebagai lambang aja sebenarnya. Yang kedua, kamu akan lebih peka, notice tentang apa yang kamu dengar, baik itu dalam ide-ide dalam pikiranmu ataupun orang-orang yang terdekatmu ya. Salah satunya ya orang ini gitu ya, apa yang dia pikir, apa yang dia katakan. Kamu harus aware gitu, aware dengan apa yang dikatakan gitu ya, nggak boleh lagi kayak ngeyel gitu. Misalkan kalau dibilang kayaknya kamu perlu hati-hati deh dengan orang ini, kamu nggak boleh lagi ngeyel, enggak lah gitu. Jadi kamu tanyain lagi, hati-hatinya bentuknya gimana gitu ya, bagaimana pembuktiannya, gift from the gods. We angels bring you gift from your creator, open your arm to receive-nya. Pada dasarnya orang ini sebenarnya memang ditakdirkan untuk kamu gitu, untuk berproses, untuk melepaskan kamu dari bahaya-bahaya gitu ya, dari ketidakpastian dan hal-hal yang buruk gitu. Intinya apa? Dengerin kata orang hidup gitu, khususnya orang yang udah melalui banyak pengalaman gitu ya. Dengerin kata orang hidup gitu, karena gimana pun ceritanya mereka itu nggak bakal buka mulut kalau mereka tuh nggak peduli sama kamu. Dan kalau mereka memang bukan dari Tuhan gitu ya, mereka nggak bakal ngungkepin itu. Pada dasarnya ya, ketika orang sudah menjadi lebih dewasa, kita itu tuh lebih bilangnya nafsi-nafsi. Dalam artian kita tuh bakal sendiri-sendiri, even though kita mengetahui orang akan melakukan kejahatan gitu, kita nggak bakal bilang ke orang lain, karena takut. Kenapa? Karena takut akan jadi itu hal buruk itu tuh, prediksi buruk atau berita buruk itu akan menjadi bumerang untuk kita. Alih-alih orang yang memberikan penjelasan menjadi didengarkan, malah kita akan disalahkan. Kehidupan orang dewasa tuh gitu. Jadi perhatianlah terhadap dengerin gitu, setidaknya sedikit dulu apa yang dikatakan orang untuk dirimu sebagai advice gitu. Memang kamu nggak semuanya, tapi ada baiknya kamu membuka pikiran, dan juga untuk bukan merencanakan, melihat pembuktian, membuka logika gitu. Dan coba aku lihat lagi ya, apa sarannya. Nah, love is rising on the horizon of your life ya. Sebenarnya pada dasarnya ini adalah sebuah gift from the world gitu ya, hadiah dari semesta untuk dirimu. Jadi dengarkanlah apa yang dikatakan, dan make a friends gitu ya, dan bertemanlah dengan takdirmu, dengan siapapun yang kamu jumpai gitu. Coba aku lihat satu lagi udah lama banget aku nggak pakai kristal. Nah, ini ada rose quartz, take care your heart. Nah, jadi berhati-hatilah
jagalah hatimu gitu ya. Jagalah perasaanmu, jagalah hatimu, jangan sampai dia terluka, karena itu hati adalah sumber dari apa ya? Bukan dari sumber kehidupan yang gimana, karena semuanya itu tuh tergantung dari hati gitu. Kamu banyak-banyaklah untuk law of attraction. Jadi bisa dikatakan banyak-banyak untuk apa sih aku bilangnya ya, untuk menarik sesuatu gitu, banyak-banyak manifestasi, banyak-banyak manifestasi setelah healing. Yang penting kamu breath dulu, heal dulu, dan jangan lupa manifestasi, tarik ya, menarik apa namanya, menarik apapun yang kamu inginkan. Jadi ya, aku belum sempat menulis atau bikin video tentang gimana cara manifestasi yang baik dan benar gitu, dan lebih biar bisa cepat suksesnya gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan kalau udah di atas 500 subscriber mungkin aku bakal kasih waktu buat barang begituan. Karena of course for me selama beberapa tahun terakhir itu bekerja banget buat aku ya, walaupun agak struggle sih di awal-awal. Setelah aku pelajari lagi, ada hal-hal yang seharusnya aku harus lepas. Nah, ini dia. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Nah, itu dia. Jadi istilahnya apa? Mengikuti cahaya dan menerima cinta dari semesta. Nah, salah satunya dari caranya itu dari mana ya? Dari cahaya itu bentuknya apa gitu ya? Cahaya itu bisa aja bentuknya orang yang hadir dalam hidupmu saat ini. Nah, kamu menerima nasihat, menerima saran, menerima percakapan gitu ya dari seseorang, mungkin aja yang memberikan kamu nasihat mungkin aja itu adalah hadiah dari semesta atau memang utusan Tuhan untuk membantu kamu. Jadi pada dasarnya orang ini adalah takdir untukmu ya, untuk kamu seperti aku bilang tadi, untuk menyelesaikan masa lalu gitu, untuk tumbuh berkembang, dan juga dia menjadi mood booster untuk mengakhiri agar kamu bisa membuat pilihan-pilihan baru, dalam pilihan-pilihan yang tepat dalam hidupmu, melepaskan hal-hal lama yang memang sudah tidak sepantasnya lagi untuk kehidupanmu gitu ya. Kalau ditanya agar apa? Agar kamu lebih kuat di masa depan gitu. Sarannya yang pertama, kamu harus merilis semua hal-hal yang memang tidak penting lagi, lalu dengarkan apa yang dikatakan orang-orang terdekatmu, nggak ngeyel. Yang ketiga, terima nasihat tersebut dan percaya bahwa itu adalah dari Tuhan gitu ya. Mereka itu memang sengaja ditakdirkan untukmu, untuk bertemu kamu gitu. Dan apa yang harus kamu lakukan? Take care of your heart gitu. Jaga perasaanmu sendiri. Jangan sampai kamu merasa insecure, kamu merasa buruk, dan kamu merasa kecil, lemah gitu. Dan setelah kalau kamu bisa menjaga hal tersebut, menjaga vibrasi, kamu baru bisa melakukan manifestasi untuk hal-hal apa saja. Bisa dengan LOA, bisa dengan law of assumption, dan ada hal-hal yang lainnya. Pada intinya apa yang disarankan, ketika kamu bisa menerima cinta dari semesta sebagai pengajaranmu, kamu rela gitu ya, kamu akan selalu dipimpin, dituntun ke arah sinar yang baik gitu, ke arah hal yang paling baik, yang paling penting, to the light gitu. Nah, pada dasarnya aku lihat di sini ada dari tadi ya, aku lupa kasih tahu, ada beberapa zodiak yang dominan di sini. Ada Virgo, Pisces, Aries, Cancer, Aries yang paling banyak ya, Aries, Scorpio, Leo. Jadi dominannya di sini adalah sebenarnya Aries dengan Leo gitu.
So, aku pikir pembacaan ini cukup ya untuk saat ini. Semoga ini resonate dengan kalian. Dan terima kasih untuk subscribe-nya. And see you for the next reading. Bye-bye.